Yang jadi pertanyaan saya, yang pertama, 180 ulama yang katanya memberikan kesaksian, 180 ulama dari Irak yang memberikan kesaksian kepada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu di hadapan ulama-ulama Yaman di Mekkah waktu musim haji. Tapi nggak disebutkan 180 ulama Irak yang memberikan persaksian itu siapa saja. Maka kalau nggak afrodin mutasahila ini mutasyahilina min al-qabilah al-muntasab ilaiha marra ala hadha syahadat sunun wa bi dhahabil jil alladhi ya'rifu asla hadhihi al-usra ikhtalat al-amru ala nas li awamil aham wa al-jahlu fa asbaha al-awam wal khawasu yunaduhum binasabil hadis wa hadha zakaron ibn Qalib ibn li abihi ya abati bima yarahtumuna. Ada orang kalau mau membatalkan bukan gini, ada orang yang mau mengisbatkan nasabnya, tapi yang mengisbatkan nasabnya adalah seorang ulama yang tasahul, atau dua orang ahli nasab, dua orang yang atau sejarawan yang fasid semua, gampang pelupa, maka nasabnya pun bisa dibatalkan. ya, Parameternya suhunya kan waktu itu kan. iya. Waktu itu yang dibatalkan. Pertanyaanku, siapa yang membatalkan? Kalau Abdul Rafiq itu belakangan. Aku pengen nyari yang awal-awal dulu. Al-Janadi, Nah, dia punya. makanya kan gini Gus Rumel, saya kan justru pernah diskusi dengan Habib Soleh Alatos, ya toh? Siapa tuh? Saya nggak tahu, cuman dia pernah naik ke sini bersama dengan Ali Jufri. Nah, di situ kalau nggak salah itu ada siapa ya? Ada Alkemi juga, terus ada siapa itu yang dulu pernah diskusi sama kita itu, yang orang Jawa Barat itu. Nah, terus juga di situ ada Gofur juga di situ. Nah, saya bertanya hal yang sama, ya kan? Nah, beliau malah mengiyakan bahwasanya memang pernah ada penolakan itu. Dan Habib Taufik juga pernah menyampaikan itu. Ada rekam jejaknya di YouTube itu. Bahwasanya pernah ada polemik nasab gitu loh. Di zamannya Ahmad bin Isa dan kemudian di zamannya Salim bin Basri. Cicitnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, yang pertama, 180 ulama yang katanya memberikan kesaksian, 180 ulama dari Irak yang memberikan kesaksian kepada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu di hadapan ulama-ulama Yaman di Mekkah waktu musim haji. Tapi nggak disebutkan 180 ulama Irak yang memberikan persaksian itu siapa saja. Maka kalau nggak disebutkan, ini kan masuk ke dalam khobar majhul. Lah khobar majhul itu kan nggak bisa dipakai. Itu kalau sekarang. Kalau masa itu, jika memang ada 108, tadi bukan ulama sih, mufti. Kayak seingatku namanya mufti. Ada mufti 300-an mufti dia di sana dan 180-nya kalau nggak salah itu kan mengisbat, mengakui. Ya. Jika kita mau mencari kebenaran tentang hal itu udah lewat itu. Yang berhak mengatakan kalau 180 ulama itu nggak ada, itu kan orang di masa lalu. Jika memang itu tidak ada, kenapa tidak ada yang ngomong kalau nggak ada berita itu bohong? Nah itu yang bikin aku pusing dari Kiai Mat atau mungkin dari Gus Aziz atau mungkin Tengku Kori. Justru orang yang di masa lalu ketika menyebutkan syawahid atau syahadah itu kan memang lumrah tidak disebut. Kecuali di Ajur Syafaf dia itu nyebut beberapa ulama seperti Abu Syukail itu 700-an. Terus Muhammad bin Ali. Enggak, maksudnya kan gini Bang Warumel. Itu yang pertama. Yang kedua, di zamannya Salim bin Basri, Salim itu kan pergi ke Qadi Irak. Ke Qadi Basroh. Nah, minta surat pernyataan dari Qadi Basroh. Bahwasanya memang benar Ahmad bin Isa itu zuriyahnya Kanjeng Nabi, punya anak Ubaidillah dan Alwi sebagai cucunya gitu kan. Nah, itu saya tanya, lalu dokumennya itu mana gitu loh. Nah, kalau dokumennya nggak ada, berarti itu kan ya termasuk khobar majhul juga gitu loh. Ya, kenapa? Itu nggak jadi majhul toh Gus. Itu malah jadi khobar yang nggak bisa kita verifikasi benar salahnya toh kalau zaman sekarang.
Kalau mau mencari informasinya, Enggak, gini maksudnya Bung Rumel ya kan. Itu kan dokumen penting Hmm, yang mereka ceritakan dalam sejarah mereka, dalam buku sejarah mereka, seperti kitab Syajaratul Kubro gitu loh. Yang pernah dibacakan oleh Habib Ali Zainal Abidin Assegaf itu kan, NAA itu kan. Nah, kalau seumpamanya dokumennya nggak ada, nggak ketemu, seperti misalkan Talkhisnya Al-Iwaji, ya kan, itu juga nggak ketemu kitabnya. Kemudian Tobaqat Fuqaha Yaman Juz 3 yang katanya terbakar sehingga tidak bisa ditemukan gitu loh, karena terbakar manuskripnya itu gitu loh. Nah, ini kan tidak bisa terverifikasi kebenaran kesalahannya lah. Kalau tidak bisa diverifikasi benar salahnya berarti kan majhul gitu loh, nggak iya. jelas gitu loh. Aku paham. Majhul tidaknya informasi di masa lalu itu kan perlu dibuktikan. Masalahnya yang menanyakan atau yang memvonis ini majhul itu tidak mencari. Satu contoh, aku masih ingat dulu itu waktu Kiai Imad debat sama Ja'far Segaf, waktu nyebut ada manuskrip namanya Jawhurus Syafaf, itu tidak ada satupun yang mencari naskah itu. Enggak, jadi maksud saya gini loh Bang Rumel ya, yang harus mencari itu kan bukan kita, ya justru mereka dong gitu loh, karena ini kan nasab mereka yang sedang dipolemikan kan gitu loh. Artinya ketika Justru mereka ketika ada orang membatalkan dengan sadar mengetahui bahwa manuskrip itu memang susah dicari, kenapa terburu-buru? Nah, kalau begitu kan gini Bang Rumel, kalau memang Bang Rumel punya narasi seperti itu, artinya nasabnya Ba'alawi ini belum sahih. Karena apa? Karena masih dalam status proses pencarian data. Itu Gitu loh. kalau yang dimaksud sahih sekarang dengan informasi yang buta di masa lalu, masuk gitu. Aku setuju. Masalahnya semua ulama sebelum kita lahir, yang dulu-dulu itu tidak ada yang batalkan. Informasi tentang ini cekcok, terus ada yang batalin, terus ada yang pergi ke Irak, terus 2 kali Salim. Kalau Ahmad bin Isa nggak pernah dibatalin. Salim bin Oh Basir. iya, kalau Ahmad bin Isa enggak pernah. Kalau Cuma kan terakhir itu kan Ali bin Jadid itu datang ke ya, terus balik ke Mekah, terus nikah kan di Ya. Kufar sama Semudafe. Itu peristiwa Ya. sebelum tahun 600. ya, Terus tahun 600. Permasalahannya ketika dia balik, kenapa kok masih dipanggil Syarif oleh beberapa orang termasuk muridnya hingga ulama setelahnya? Jika memang ada pembatalan dan toknya itu sohihan, ingkan atau nuhu sohihan, kenapa ulama setelahnya? Itu kan pertanyaan yang lain dijawab. Jika memang ada pembatalan yang sahih di masa itu, terlepas ada buktinya atau tidak di masa sekarang, kenapa ulama setelah Ali bin Jadid tidak ada satupun yang menganulir? kalau menurut saya gini Gus Rumel ya. Kenapa tidak ada yang membatalkan nasabnya Ba'alawi di zaman dahulu? Karena memang tidak ada yang mengisbat. Gitu loh. Otomatis kalau ada Jurus Syafaf nyebut dulu ada pengisbatan di masanya Ali bin Jadid, ya ada pengisbatan. Kita kan nggak bisa nyari yang belum bisa, belum sampai kepada itu kan bukti pengisbatan dari 130 qaul itu kan. Enggak, artinya begini loh. Kalau memang ya kan, kalau memang 300 mufti yang dari 300 itu 180 mufti kata jenengan tadi itu telah memberikan persaksian kepada Ubaidillah, ya, maka kenapa kok tidak ada ulama-ulama ahli nasab yang mereportase nasab mereka dalam kitab-kitabnya? Padahal saat itu ulama-ulama nasab itu banyak yang ada di Baghdad, di Irak gitu loh. Mau itu di Baghdad maupun di Basra, mau di Kufah, itu kan banyak gitu loh. Gitu. Nah, kemudian begini pertanyaan saya nih. Kan tidak mungkin ulama nasab itu tidak mencatat Ubaidillah sebagai putranya Ahmad bin Isa. Sementara dalam sejarahnya Ba'alawi itu, Ahmad bin Isa itu kan lahir di Basroh, kemudian menikah di Basroh, punya anak Ubaidillah itu lahir di Basroh, menikah di Basroh sampai punya anak Alwi. Nah, setelah punya anak Alwi, baru mereka itu hijrah ke Yaman, gitu kan? Nah, setelah hijrah ke Yaman, kemudian punya anak lagi nih Ubaidillah nih, adiknya Alwi bernama Basri. Kenapa kok dikasih nama Basri? Untuk mengenang tanah leluhurnya Basroh yang ditinggalkan berhijrah ke Yaman, maka dikasih nama Basri. Nah, kemudian Ubaidillah menikah lagi dengan pribumi Yaman, punya anak yang ketiga, tapi beda ibu dengan yang kedua pertama itu, bernama Jadid, gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya dari sejarah itu adalah, apakah mungkin ulama-ulama
yang ada di Basrah itu tidak tahu kalau Ubaidillah itu adalah putranya Ahmad bin Isa. Kan tidak mungkin, karena lahirnya di Basrah, menikah di Basrah, sampai punya anak alwi di Basrah gitu loh. Dan yang kedua, hijrahnya itu bersama dengan 70 apa 80 kafilah gitu loh. Jadi perpindahannya itu terang-terangan, besar-besaran gitu loh. Gitu. Ya, permasalahannya kan tidak ada catatannya kan. Nah, Kalau itu tidak ada catatannya, peristiwa di masalah itu banyak yang seperti itu. Maksudnya kalau memang ada pencarian, kalau memang ada pertanyaan, jika memang diisbat, kenapa tidak ada catatannya? Pertanyaan itu bisa dibalik. Kalau memang hal itu tidak bisa kita temukan, kenapa ulama yang mendekati masa mereka dan mengetahui kok tidak membatalkan? Lah, karena kan gini Gus Rumel, karena kan pengakuan mereka nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah melalui jalur Arwi bin Ubaidillah yang kemudian diklaim sebagai putranya Ahmad bin Isa, salah satunya ya. Itu kan di abad ke-9 akhir dari kitab Al-Burqatul Musiqah. Itu kan yang menjadi sumber mereka gitu loh. Itu. Kalau Al-Burqah sih aku nggak pernah membaca lebih dalam karena itu kan kitab tasawuf. Mas, Ya. ada dua naskah kan, minimal kita diskusi dua kitab yang lebih tua dari Al-Barqah lah, soalnya Ki Imad kan nyari tidak ada yang lebih tua dari Al-Barqah yang menyebut Ubaidillah. Ada, Tufatul Zahid itu udah nyebut Ubaidillah, clear itu. Terus yang kedua, Ajarus Syafawi itu udah nyebut Ubaidillah, clear juga itu. Tapi Ki Imad berkelit, itu kan informasi dari Abdul Manas Segaf. Apa buktinya? Waktu saya tanya, kayaknya dia nggak pernah jawab. Nah, masalahnya kita itu nggak bisa Gus mencari mengeluarkan pertanyaan seperti itu jika kita tidak ada di masa itu juga. Yang Oh iya, iya. Fil ansab kal ikrori gitu. Ya, cuma kan begini Gus Rumel. Gini, Abu Jadid itu kesana kan tahun 600-an. Ya. Dia wafat 620, berarti pernikahannya kan sekitar tahun 590-an atau mungkin 611. Dia wafat 620 dan dimakamkan di Maklan. Kampung di kompleks Alawiyin di Maklan dekat itu. Nah, masalahnya setelah dia meninggal kan ada saksinya Hasan. Ya. Muridnya langsung. Jika memang dia sudah pergi mengisbat dan kita terlepas tidak tahu informasi pengisbatan itu dalam bentuk apa, ketika dia pulang punya murid, punya pondok di Zofar, bahkan pondoknya dia di Zofar kan disebut aku lupa di Al-Janadi. Pokoknya pondoknya Syarif Abdul Jadid itu. Kenapa tidak ada yang menganulir gitu loh? Justru itu pertanyaan yang seharusnya kita jawab gitu. Masalahnya kan begini Gus Rumel. Karena nyari informasi kayak gitu mah ya susah. Enggak, masalahnya kan begini, kaidah ilmu nasab itu, misalkan dalam kitab Muqaddimat ya, nih. Muqaddimat itu. Aku udah hafal Gus. Kayaknya kita itu punya cara pemahaman yang berbeda tentang Surah Istifado atau manual dari Muqaddimah fi Ilmi Nasab. Surah Istifado itu hanya berlaku kalau memang Jailan Anjailin itu sebenarnya udah selesai ketika Al-Janadi udah nyebut. Seharusnya kita itu menggugatnya Al-Janadi. Karena makanya dulu kan kita pernah menggugat Al-Janadi toh. Nah itu aku pengen nanya itu di sini. Nah iya, lo kok videonya antum itu? Jangan saya ditanya, justru kita ini sama-sama bertanya dari mana Al-Janadi itu bisa menyebutkan Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, gitu. Karena setelah kita baca Al-Janadi itu dan kemudian saya juga pernah diskusi dengan Ibnu Khodi itu, dia mengatakan ikhbarus suyukh gitu loh. Kata siapa jadi itu? Kenapa? Enggak. Gini, lanjut. Enggak. Ibnu Khodi itu mengatakan bahwasanya Al-Janadi itu, pertama kan kita diskusi tentang Al-Burqatul Musiqah nih. Nah oke. Di situ referensinya kan menyebutkan dua tuh. Tarikh Al-Janadi dan talkhisnya Al-Iwaji. Saya tanya, tarikhnya Al-Janadi yang mana? Nah, As-Suluk, As-Suluk. Oke, terus talkhisnya itu di mana? Talkhis Al-Iwajinya hilang katanya. Nggak ketemu. Oke, kalau nggak ketemu nggak bisa dibahas loh, karena nggak ketemu, ya apa yang mau dibahas gitu loh, kalau nggak ketemu itu, udah. Nah, kemudian tinggal satu sumber nih yang disebutkan Al-Burqah, As-Suluk. Nah, As-Suluk itu saya tanya, As-Suluk itu sumbernya dari mana? Dia menyebutkan nama Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, sementara ulama-ulama nasab dan kitab-kitab nasab yang muktamad itu tidak pernah menyebutkan nama Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa. Gitu loh. Nah, dia mengatakan sumbernya itu Al-Janadi dari Ikhbarus Suyukh.
Yang kedua dari kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman pada juz 3. Nah saya tanya, nah juz 3-nya ada nggak kamu gitu loh. Nah terus kata dia, nggak ada Gus karena kitabnya terbakar katanya. Nah begini, kalau sampean alasannya satu, talkhisnya Iwaji itu hilang, kemudian Tabaqat Fuqaha'il Yaman itu menyebutkan keluarga Ba'alawi di juz 3, yang mana juz 3-nya tidak bisa ditemukan sekarang karena dulu terbakar, maka itu masuk kepada mazanul wad'i wal kadhibi fil ansab. Dalam tunggu. nasab gitu loh. Kalau di masa dulu kitab itu tidak pernah didapat. Gini, permasalahan itu relevan kalau kita nggak tahu nasabnya Ba'alawi dan sekarang dia mengaku-ngaku gitu loh Gus. Masalahnya memang berbeda kok. Gini loh, aku yang sama Aziz. Jenengan itu kan mau menggugat surah wasifatunya Ba'alawi, ya kan? Kalau saya begini, bukan menggugat, cuman gini, kalau Ba'alawi itu menggunakan metode syuhra istifadhah di dalam mengkanter Kiai Imad, itu nggak bisa. Kenapa? Karena dari sejarahnya Ba'alawi sendiri itu banyak polemik di dalamnya. Di antaranya tadi yang saya ceritakan di zamannya Ahmad bin Isa, terus di zamannya Ubaidillah, terus di abad ke-12 Hijriah Syarif Aun Ar-Rafiq gitu loh. Nah, ini kan penolakan-penolakan ini itu kan secara khusus dan secara umum itu sudah memenuhi gitu loh. Dan kemudian aufil wasa'iqil bayyinat, wasa'iqil bayyinatnya itu kitabnya Ba'alawi sendiri. Gitu loh. Gini. Pembatalan kalau nggak sahih itu derajatnya sama penisbatan yang nggak sahih gitu loh. Oh iya, betul. Kan begini. Yang kita permasalahkan itu jejak syuhrah wastifadhahnya dari Ba'alawi pernah dibatalkan secara sahih atau tidak kan gitu. Makanya nasabnya batal. Oh enggak. Kalau di sini tuh jelas intifa'ul mu'arrati fil umumi wal khususi au fil wasa'iqil bayyinat. Kalau yang sampean sebutkan pembatalan yang sahih itu kan khusus gitu loh, masuk kategori khusus itu. Ini semua disebutkan umum maupun khusus, atau ada keterangan atau dokumen yang menerangkan tentang penolakan itu, seperti kitabnya Ba'alawi yang menceritakan sejarahnya mereka pernah ada polemik di zamannya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah gitu loh. Gitu. Nah, kalau yang jenengan maksud itu yang khusus itu. Khusus gimana tuh? Loh. Intifa'ul mu'aradati, tidak adanya penolakan fil umumi, secara umum, wal khususi dan khusus. Gitu loh. Nah, kemudian au fil wasa'iqil bayyinat. Jadi ada 3 penolakan itu, Bang Rumel. Iya. Ada yang umum, ada yang khusus. Permasalahan itu apa gitu? Loh, saya ini menanggapi jenengan, tadi kan ngomong, adakah penolakan yang sahih? Nah, penolakan sahih itu yang khusus, yang umum kan ada. Ya itu. Terus wasaiknya ada gitu loh. Siapa yang membatalkan waktu itu? Loh, tadi itu di kitabnya itu loh, di kitabnya Saja Al-Kubra itu loh. Kisahnya itu berakhir dengan pensahihan dan penganuliran token itu kan. Nah, makanya tadi saya tanyakan, kalau memang kisahnya seperti itu ya toh, yang berakhir kepada pensahihan, artinya sudah ada syahadah dari 180 mufti tadi. Masalahnya ya syahadah itu di mana kan gitu. Ya iya. Ya syahadah itu kan perlu dicari, aku pun belum dapet. Nah, makanya kemarin kan saya sarankan kepada mereka, Gus Rumel, bahwa untuk mereka jangan ke saya, itu biar mereka. Iya, ke mereka. Saya katakan ke mereka. Jadi jika terakhir yang digugat ada Ali bin Jadid, jika memang tidak disahihkan, logikanya kita balik ya, jika memang tidak disahihkan ketika dia ke Basra dan kembali pulang, kenapa ulama setelahnya nggak ada menyinggung satupun penganuliran itu jika memang sahih? Pertanyaan kan gini, Al-Janadi ketika mensahihkan, berarti kan dia itu dikenal sebagai si keminsi qatir mu'arrikhil Yaman.
mekanisme turuk isbatin nasab itu Al-Janadi pasti paham, Al-Khazraji pasti paham, Al-Athaiyah Asaniyah pasti paham, Rasul Alam pasti paham, semuanya pasti paham karena itu kan mekanisme dasar sebuah persaksian itu disahkan atau tidak. Tidak ada satupun yang menganulir gitu. Justru penganulir Iya, itu tapi kan gini Bang Romel, tapi kan begini, dramatisasi. tapi kan begini, sumber-sumber dari kitab mu'arrikhin itu hanya menjadi data pendukung. Kata siapa? Loh, di dalam kitabnya begitu. Gus, itu kitab untuk gitu loh Gus. Jadi kan nyari suhra wastifadoh itu buktinya ada atau tidak sehingga Bukan kok lari ke surah istifadoh lagi. Sampean kan barusan itu membahas masalah kitab-kitabnya Al-Janadi. Ya toh, sampean sebut sebagai pendukung. Apa dalilnya gitu loh. Loh, karena bukan kitab nasab, kitab sejarah itu. Ulama di masa lalu itu justru memakai kitab itu sebagai sumber rujukan jika memang itu tidak bisa dipercaya dan tidak bisa mengisbat nasab. Loh, kitab mana yang dijadikan rujukan dari kitab-kitab sejarah? Itu mengutip ketika dia mengisbat nasab dari Yaman itu pakai Al-Janadi, Gus. Tuh. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengisbat siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, mengisbat siapa? Ya banyak orang, ada 56 kutipan, salah satunya itu dia mengutip orang ini, aku nukil dari ini dijelaskan Al-Janadi. Semuanya pengisbatan. Itu memakai Al-Janadi. Oke. Pertanyaan, apakah tidak bisa dipakai sebagai sumber primer? Iya, apakah hanya kitabnya Al-Janadi yang dijadikan sumber oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kan tidak. Ibnu Hajar itu kan beliau kan juga sejarawan juga, menulis Tabaqat. Bukan. Iya, beliau kan sejarawan juga nasabah gitu loh ya kan. Nah, maksud saya tadi bukan Haitami ya? Iya, Al-Asqalani bukan Haitami, gurunya gitu loh. Gurunya yang pernah membatalkan nasabnya Tabariyah, kaum Tabariyah kalau nggak salah ya. Bukan Tabariyah, sahabat siapa gitu yang mengklaim keturunan sahabat. Iya, artinya begini Gus Rumel. Tadi kan jenengan bilang gitu loh. Buktinya Ibnu Hajar Al-Asqalani saja itu masih mengutip kitabnya Al-Janadi. Nah, bukan hanya mengutip, bahkan mempercayakan pengisbatan itu dari sumbernya Al-Janadi. Apakah hanya sumbernya Al-Janadi saja? Kan tidak. Ya banyak. Nah, makanya di antara yang banyak itu berarti ada Al-Khazraji juga, Al-Khazraji mengisbat Ba'alawi juga. Loh, iya, artinya kan begini. Kalau saya sih ngikut kepada ini aja, wala ibrata bi taqrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab. Itu manual, Gus. Itu manualnya. Aku tahu. Yang pasti kita sudah sepakat. Aku bertanya, kita sepakat atau tidak Ibnu Hajar Al-Asqalani mengerti betul kaidah menetapkan? Oh iya, karena beliau an-nasabah. Selain beliau itu seorang sejarawan, ketika ya kan? Beliau juga nasabah gitu loh. Ketika seorang sejarawan itu mengutip Al-Janadi, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Furuq, dia mengutip Al-Athaiyah Asaniyah, dia mengutip Tabaqat siapa itu? Siapa yang tadi aku sebut? Rasul Alam Al-Khazraji. Dia juga mengutip Imam Sakhawi, muridnya itu mengutip 3 orang itu termasuk yang sepasa dengannya, yaitu Tufatul Zaman. Mungkinkah mereka memakai informasi dari orang yang tidak bisa dipercaya atau pengisbatannya batal? Ada satu pesan penting, Imam Ibn Hajar pernah ke Zabid ke Yaman 2 kali. Ketemu Asqalani itu ya? Yang Asqalani apa? Asqalani, aku nggak nyebut Haitami. Ya oke. Enggak, takutnya tadi beda lagi karena yang ke Zabid nanti gitu. Al-Haitami soal sahabatnya nanti kita komal kali lain. Ya. Okay. Ya, apakah Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengisbat nasabnya Ba'alawi? Tidak ada penulisan tentang itu, tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani diwakili oleh muridnya yang mengisbat Ba'alawi. Di Imam Sakhawi itu aku nemu 115 pengutipan, 1 dari Al-Janadi, 2 Athaiyah Asaniyah, 3 Al-Khazraji, 4 Tufatul Zaman karya Al-Ahdal yang menuliskan silsilah Abu Abi Alawi sampai ke Ubaidillah. Perlu diketahui Tufatul Zaman itu rampung ditulis 824 ketika siapa itu Ali bin Abi Bakar As-Sakran baru berumur 4 tahun. Itu udah nulis kitabnya sudah rampung ditulis tahun 824. Sudah menuliskan nama Ubaidillah sebagai leluhur dari Abul Hasan Ali bin Jadid. Pertanyaanku masih sama. Jika memang kitab sejarah ini tidak bisa dipakai atau ini jadi kitab sekunder,
Bukan kita Gus yang berhak menilai itu. Imam Ibn Hajar al-Asqalani, jika memang belibet, Imam Ibn Hajar al-Asqalani itu memakai kitab itu sebagai sumber referensi. Nanti kalau ketemu Kiai juga aku pengen ini. Kalau gini Gus, kalau seumpamanya beliau itu an-nasabah, ya dia boleh menggunakan referensi dari kitab manapun. Yang penting kan begini, misalkan ya, catatan nasab yang tidak masuk di dalam kitab-kitab nasab itu kan disebut ruk'ah atau arik'ah gitu loh. Dan syaratnya itu kan harus qat'iyyud dilalah alal maksud. Nah, pertanyaannya ketika Imam Ibn Hajar memakai semua kitabnya Al-Janadi baik di halaman 1 atau 2, apakah beliau tidak mempercayai Al-Janadi? Nah, Al-Janadi mengisbat Abdul Hasan Ali bin Jadid itu sebagai tidak akurat. Bukan tidak mempercayai Gus, karena gini loh ya, kitab sejarah itu berisi tentang sejarah biografi seorang secara global kan. Nah, ketika nama-nama ataupun tempat yang ada dalam kitab sejarah itu telah diverifikasi oleh an-nasabah, maka itu menjadi ilmu nasab, karena ilmu nasab itu adalah bagian daripada ilmu sejarah gitu loh. Oke, Al-Athaiyah Hasaniyah itu kan mu'arrikhin. Semasa dengan Al-Janadi mendapati umurnya, mendapati usia Al-Janadi, pokoknya mendapati masanya Al-Janadi 24 tahun. Dia mengisbat Ba'alawi. Artinya kan begini. Ya, artinya kan begini, ya toh. Para an-nasabah itu atau mu'arrikhin itu ya, yang sampean sebutkan tadi itu, apakah diketahui sumbernya dari mana? Yang qat'iyyud dilalah alal maksud loh ya. Qat'iyyud dilalah alal maksud. Saya rasa semuanya itu dhanniyud dilalah alal maksud gitu loh. Selain Al-Quran semuanya madnun Gus, kita tahu itu. Tapi kan kita nggak sedang membahas itu. Enggak dong, bukan dong. Masalahnya kan bukan gini. Dong. Kalau Quran itu, kalau Quran itu Bang Rumel, kalau Quran itu tidak bisa dikatakan qat'i atau dhonni, nggak bisa dikatakan begitu karena wahyu Pak. Ini beda beda bahasan ini kan gitu loh. Selain itu bakal hadis Sahih Bukhari Muslim itu kan maznun, itu kan intinya. Jangan kan bertanya apakah ulama nasab atau sejarawan ya, bukan ulama nasab, Al-Janadi misal, ketika daripada Ahmad bin Isa mengatakan sesuatu tanpa referensi, apakah bisa diterima kan gitu? Saya bisa menjawabnya, bisa dengan verifikasi ulama semasa dengannya yang tidak mempermasalahkan apa yang dia katakan. Itu artinya kita itu nggak berhak dan sangat jauh untuk menilai Al-Janadi karena pertama tidak semasa, kedua kita tidak bisa mengetahui langsung apakah Al-Janadi itu keliru atau tidak karena naskah yang tertinggal ke kita itu tidaklah ada satupun yang ditulis langsung oleh Al-Janadi. Maka kita mengandalkan orang yang semasa dengannya. Ada 3 orang tuh. Cuma satu zaman sama siapa itu Al-Jarrus Syafaf itu yang nggak mendapati. Al-Janadi wafat sekitar 50-60 tahun kemudian mereka hidup. Ini kan dekat dan tidak ada yang mempermasalahkan. Pertanyaan yang pertama memang aku nggak bisa jawab. Tapi apakah Al-Janadi memakai referensi untuk menulis semua kitab di 2 juz itu? Di Muqaddimah dia menjelaskan 3 referensinya. Ibn Samroh, terus siapa lagi aku lupa, Gus Aziz pernah bahas. Tapi ada 2 nama yang tidak pernah disebutkan Gus Aziz. Jadi ada 2 orang, aku pernah bikin konten tentang itu. 2 orang itu orang yang semasa dengan Ibn Samurah, muridnya Ibn Samurah, dan menulis taklik dari kitabnya Ibn Samurah. Kitab itu, menurut pengakuan akhotu minta likihi, pokoknya aku mengambil dari taklikannya orang ini, Al-Hamdani sama Al-Himyari, 2 orang itu nama banyak orang. Aku mengambil nama-nama dan nama-nama orang di dalam kitabku dari kitab taklikan itu. Itu kan murid langsung dari Ibn Samurah. Kalau memang nyari apakah memiliki sanad atau informasi sumbernya, ulama nasab gak ada yang memakai sumber kecuali beberapa hal. Seperti ada gugatan orang ini Farrodahu Syaraf, ini diisbat bapakku Abdul Gunaim tapi yang lain tidak. Selain itu kan nggak pernah menyebutkan referensi. Sekadar contoh ya, aku di Robito kemarin menyebut 1 orang yang menurut orang yang semasa dengannya sama-sama di Basroh itu diisbat seorang ahli hadis, tetangganya malah. Tapi di Al-Ubudi itu nggak ditulis, Al-Masdi nggak ditulis.
padahal mereka sezaman. Bahkan mbahnya orang ini itu tidak ditulis, yang namanya Abdullah atau Muhammad itu nggak ditulis oleh Al-Ubaidili dan juga siapa itu Al-Majdi, Ibn Tubatwa juga nggak nulis. Bahkan Asy'ariyah Mubarakah nyebut mbahnya itu cuma punya anak satu. Padahal orang ini sezaman, dan kitab itu mausuk. Kitabnya apa ya kemarin ya? Aku lupa lah, itu di Rabitul Alawiyah. Itu jadi bukti kalau kalau kitab nasab itu nggak ihato. Beberapa hal yang baru sampai kepada kita. Tadribul Ansab itu baru ditulis, salinannya itu 890-an. Yang kita dapatkan itu bukan salinan langsung, bukan sumber primer dari Al-Ubaidili kan? Iya, tapi kan begini, Gus Rumel. Walaupun ulama-ulama nasab itu ketika menulis kitab-kitab nasab itu tidak menyebutkan sumber referensi dari nama-nama yang dia cantumkan, ya toh. Tapi kalau isinya itu tidak ada perbedaan, tidak ikhtilaf dengan kitab-kitab sebelumnya atau setelahnya atau yang beredar di zamannya, maka itu sudah cukup gitu loh. Sebagai sumber referensi gitu loh. Karena apa? Karena kan begini, seperti misalkan, nah ini permasalahannya begini Ruben ya. Dari kitab-kitab nasab yang ada, yang mu'tamad nih ya, yang mu'tamad, yang dipakai oleh para ulama an-nasabah gitu kan, itu kan semuanya berkesinambungan. Kalaupun ada, perbedaan penyebutan jumlah anak, ya toh. Nah, seperti misalkan di Syajarah Mubarakah dengan Al-Majdi. Nah, ketika menyebutkan nasabnya Ali bin Muhammad atau Abdullah. Nah, itu kan berbeda jumlahnya tuh. Ya kan? Jumlahnya lebih banyak yang ada di Al-Majdi dibandingkan yang ada di Syajarah Mubarakah. Maka bagaimana memutuskan itu? Ya kita menggunakan kaidah idza ikhtalafa nasabani bil wasaid ukhidha bil aqdami sahih. Kalau ada dua catatan nasab yang berbeda, maka kita ambil yang lebih tua, yang lebih benar gitu loh. Nah, makanya dalam hal ini itu manualnya. Maksudnya Ibn Hajar al-Haythami, apa yang dipikirkan Ibn Hajar al-Asqalani ketika melihat ulama nasab 3 di Yaman yang mengisbat Ba'alawi tapi kok diem? Bahkan 3 ulama nasab itu Al-Khazraji mu'arij juga nasabah toh, tapi tidak mengandung justru mengisbat. Pertanyaanku apa yang terjadi di kepala mereka ketika mengisbat Ba'alawi, sementara aku yakin dia itu lebih paham tentang kaidah nasab daripada kita.